Baik, teman-teman, selamat datang di Free Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta. Kita ketemu lagi ya, mungkin setelah beberapa lama waktu. Eh, Mungkin ya mohon maaf juga ya, teman-teman, mau memaklumi mungkin karena kita juga jadwalnya kemarin sempat menjadi padat lagi, terutama karena kelas ya. Di coaching clinic hari ini kinda spesial karena kita mau apa ya sebutannya mamerin kepada teman-teman. Mamerin, memberitahukan, menginformasikan kepada teman-teman bahwa kita termasuk ya dalam program Kampus Merdeka. Nah, apa itu Kampus Merdeka? Nanti dibahas ya. Sebelum itu saya tentunya mengingatkan kembali teman-teman selalu untuk mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker. Kita berdua pakai masker nih. Lalu juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya. Kita ada jarak ya di sini untuk kamera tengah pasti bisa lihat. Lalu menghindari keramaian dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi gitu. Teman-teman juga ikuti protokol K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kita masuk langsung seperti biasa di coaching klinik ini, tapi kali ini narasumber kita adalah seorang mahasiswa. Boleh kenalin diri dulu? Eh, Halo teman-teman, sebelumnya kenalin nama aku Dinita Safitri Larasati. Aku kuliah di ITL Trisakti dan sekarang aku sedang mengikuti program MBKM, yaitu adalah program yang dilaksanakan atau diusung oleh pemerintah, yaitu adalah Kampus Merdeka. Hmm, Mungkin teman-teman juga udah pada sering dengar ya istilah dari kampus merdeka. Kalau dari saya panggilnya Mbak aja. Boleh. Kalau Kak, kalau sih kalau kayaknya. Kak kayaknya mengingat muka Oh, ini sudah terlihat tidak lagi muda ya. oke Tapi oke. kalau saya panggil B enggak sopan. Enggak. Mbak Dinita, boleh dong kalau menurut Mbak Dinita sendiri kampus Mm-mm. merdeka itu sebenarnya program apa sih? Kalau menurut aku, sebenarnya konsep dari Kampus Merdeka ini kan program yang diadakan atau diusung oleh pemerintah Hmm? yang bertujuan untuk memberi wadah atau Hmm. uh, metode yang diberikan spesial untuk para mahasiswa agar dapat menyampaikan atau mengikuti konsep pengajaran yang ada sesuai sama bidang atau uh, jurusannya gitu. Eh, yang sesuai dengan jurusannya. Iya, Jadi justru apakah ini sesuai dengan jurusannya Mbak Dinita? sesuai sih. Mungkin tidak langsung spesialis sesuai, tetapi berkaitan sih kalau menurut aku ya. Oh gitu. Iya. Oh, emang sorry, saya langsung tembak ya tadi. Emang Mm-mm. jurusannya apa? Jurusan aku manajemen logistik. Aha. Cuman memang karena di sini belajar digital marketing, kalau menurut aku pribadi konsep digital marketing itu adanya digital marketing pasti agar akan ada terjadinya proses transaksi Aha. atau proses jual beli, pasti di sebuah usaha atau jasa Aha. memerlukan tempat untuk menyimpan kita produk. Mungkin itu Hmm, sih hmm. yang aku tangkep ya dari konsep yang sesuai sama bidang aku. Oke, manajemen logistik nih, logistik apa? Saya soalnya kalau Mm-mm. logistik langsung berhubung kita kan anak perusahaan dari ATT ya. Iya ya. ATT sendiri kan logistik ya. Tapi di sini Mm-mm. maksudnya logistiknya apa ya? Apa yang dilogistikkan? Logistik material sih kebetulan. Material. Oh, oke. Berbagai jenis, semua jenis produk, mungkin dia berbentuk bisa makanan, Hmm, pangan, atau freight, mungkin itu hmm, yang akan dikelola oleh si logistiknya sendiri gitu. oke. Relatednya berarti mungkin kalau sebagai teman-teman yang di marketplace ya, yang sudah mengikuti kelas marketplace, mungkin familiar dengan kurir ekspedisi, Ya, itu betul. terkait. Terkait sekali. Oh gitu. Itu Uh-uh. yang diurus. Itu yang diurus oleh Oke, logistik. jadi mungkin kurir ekspedisi nih akan ada orang yang lebih pintar menghandle enggak ya. Udah bagus. Tenang aja saya bukan bukan komplain sebagai pemilik toko yang sering enggak anyway. Belok-belok kayak gitu ya. Ya, Oke, berarti di sini memang ada relasinya. ya, Oh, menurut saya uh, sangat berkaitan lah antara digital marketing, proses marketing, penjualan, dan logistiknya ini sendiri gitu. Soalnya sepemahaman saya ya, Mm-mm. dari mungkin ceritanya Pak Menteri waktu itu Pak Menteri Nadiem Makarin kan ininya ya pencetusnya waktu itu malah saya ngehnya kampus Merdeka itu untuk mahasiswa malah di luar bidangnya. Oh, oke. Tapi mungkin karena pada saat itu kebetulan kampus saya ini Mm-mm. bekerja sama sama perusahaan yang saya Heeh, heeh, tempati. heeh. Jadi menurut saya sih, saya merasakan keterkaitan sih. Tapi Se- tentunya nggak kalau di kampus Merdeka berarti kan Mbak Dinita nggak boleh milih logistik.
Eh, khusus yang logistik banget gitu, atau maksudnya dalam bidangnya gitu? nggak Boleh masalah nggak? sih, Oh nggak boleh. masalah ya, boleh. Iya, boleh, boleh. Ini saya nanya, Ah, enggak. iya, iya. Saya sendiri juga nggak tahu ya, karena kan kita bukan yang di mahasiswa. Iya, Kita iya. pengen tahu sebenarnya kayak apa sih programnya. Sebenarnya sih mungkin balik lagi ke kemauan kita. Kita Hmm, pengennya melenceng atau sesuai gitu. ya. Sebenarnya when ketika melenceng mungkin kita pengen nge-explore atau menggali pengetahuan baru atau ilmu baru, tetapi mungkin ketika kita memilih untuk sesuai, kita pengen mendalami dan mencoba praktek langsung apakah uh, konsep dari pembelajaran yang kita dapat di kuliah selama 4 tahun akan kita aplikasikan di dunia kerja. Mungkin seperti itu sih Kak Ya, bedanya. kalau mungkin kalau dulu kan saya familiar ya, yang model dulu lah ya, old school. Magang lah ya. Ini kan kayak program magang juga ya, cuman sedikit berbeda, di mana bidangnya boleh agak belok, Ya, atau mungkin sebenarnya lebih tepatnya kalau saya mandangnya lebih ke penerapannya di kantor. Nah, tadi kan sempat diomongin, sempat Mbak Dinita bilang soal ilmu baru. Emang ilmu baru apa aja yang dapat dari sini? kalau saya sih ngerasanya banyak ya. Mhm. Kayak mungkin sebenarnya bukan baru dalam arti sebenarnya ini relatable sih sama kehidupan sehari-hari kan. Yang namanya marketing digital itu pasti dengan adanya kemajuan teknologi menurut saya sangat berkaitan gitu. Tapi di sini yang saya maksud ilmu baru itu dalam konotasi yang saya dapat di kampus dan yang saya pelajari di dunia kerja sekarang berbeda tetapi berkaitan gimana ya, jadi mungkin tetap sama konsepnya, cuman untuk kalau kemarin misalnya kan untuk marketing, untuk cara mengiklankan, untuk cara kita promosi cuman sekedar awam gitu ya, tahu cuman nggak tahu gimana ilmunya gitu, cara step by step secara detailnya Karena kita lihat langsung aja dulu penerapannya, tapi Iya. alasannya kenapa belum tahu. belum tahu, jadi taunya cuman by mungkin Google ya, by ala kadarnya gitu. Jadi yang saya rasa dapetin di sini tuh jadi kita tuh jadi makin menggali dan mendalami ilmu tersebut, dan mungkin kalau kita benar-benar memfokuskan dan mendalami akan menjadi eh, orang yang expert di bidang digital marketing gitu. Mau jadi digital marketing? Of course pasti mau deh. Oh ya? Kedepannya pasti, karena ini Nggak jadi masuk ke logistik? Udah belok. gimana ya, mungkin ya 50-50 lah ya gitu. Tapi pasti kalau ditanya mau atau enggak, kalau saya pribadi sangat mau lah gitu. Emang sekarang juga banyak dicari satu hal ya, cuman ya ini kan terserah ya Mbak Dinita mau ke Iya. bidang apa. Saya nggak belokin. Cuman satu hal yang mungkin buat teman-teman tahu juga, ya saya salah satu gurunya, ceritanya mentornya gitu. Jadi udah belajar apa di kelas saya? Waduh, jadi interview. Jadi ujiannya duluan. Kemarin udah ketemu siapa aja tuh berarti ya? Mentornya siapa aja Mentor. selain saya? Yang pertama skema 1 aku udah ketemu Katik, Atik, oke. Kang Putra, Kang Putra, ha? Kak Uki, Oh, Kak oke. Tommy, and then Kak Bayu, terus ada Pak Rahmat kemarin. Alamat Pak sendiri ya, dia Iya. yang paling tua dia. Eh, Sebelumnya yang kayak Atik atau Kang Putra berarti kan itu membahasnya marketplace banget ya. Oke. Eh, Niat jualan juga mungkin? Someday sih kayaknya Pengen dagang? setelah kesini ya, jadi tadinya mungkin 20% sekarang jadi 80 deh kayaknya. Saya jadi merasa bersalah belokin karir seorang deh. Tapi selama itu positif nggak salah dong Kak, ya kan? Oh, silakan. Iya. Pilihan kan bukan di kita ya. Kita kan cuman minta diajar. Oke, kita ajarin gitu ya. Teman-teman di sini mungkin buat Mbak Dita juga, teman-teman nih, kita kan live di Telegram ya. Telegram ini untuk para alumni pelatihan Getty, dan juga kami kemarin sempat buka, sebenarnya sekarang pun masih buka untuk teman-teman join di dalam komunitas Getty ini sendiri. Teman-teman dalam Telegram bisa bertanya-tanya tentang apapun itu yang kita pelajarin, biasanya seputar digital marketing, content creation, dan juga marketplace. Bahkan soal global marketplace dan juga ekspor logistik gitu. Mungkin teman-teman mau bertanya berbagai hal, silakan ada di grup diskusi, bisa ditanyakan di situ. Untuk teman-teman yang mungkin mau nonton nih rekamannya lagi ya, cukup menarik untuk dilihat lagi. Kita ada di YouTube juga di channel Getty Incubator, ada replaynya di situ, dan juga ada rangkuman atau intisarinya gitu. Kita lanjut masuk ya, saya dosen iklan. Ya, biasa seperti itu. Mbak Denita, kalau ditanya ya, misalnya sekarang kan sudah banyak
sudah masuk ke dunia itu segalanya digital. Apalagi kalau dunia logistik kita hanya tahunya ikut sebagai supportnya aja. Emang saya ingin tahu di dunia logistiknya dulu karena kita udah familiar banget sekarang. Apalagi untuk teman-teman di alumni. Sebenarnya ngapain aja sih? Logistik ya. Pertanyaannya simpel aja. Sebenarnya ngapain aja sih logistik? Logistik itu kan sebenarnya konsepnya, kalau menurut saya ya, kita tuh mempelajari konsep di mana barang mentah nih, barang yang mungkin akan diproses untuk didistribusikan ke customer. Jadi kalau kita tuh mempelajari benar-benar dari intisarinya gitu Kak, dari barang mentah sampai barang jadi, and then dia udah barang jadi pengemasan mungkin, terus kita gimana sih barang tersebut didistribusikan ke apa ya, retail ya, Ya, ke toko-toko ya lah. toko-toko, and sampai nyampe nih ke konsumen atau customer gitu. Oke, ada packingnya juga, ada masalah di packingnya juga. Of course dari penyimpanan, packing, penyimpanan, cara barang mana nih, pengaturan penyimpanan barang mana yang sesuai sama barang. Jadi gini, konsep mungkin dari si jenis produknya yang akan disimpan di model gudang yang seperti apa nih yang worth it buat kita simpan barangnya supaya barang tersebut agar layak dan awet untuk jangka panjang gitu. Benar kita mempelajari alur atau arus terjadinya proses barang tersebut jadi sampai proses pengantaran ke customernya, dari proses penyimpanan, proses pembuatan sampai ke transportasinya juga gitu. Oke. Nah ini berita memang spesialisasi di material. Iya, material di logistik material. Materialnya yang dimaksud kayak bahan metal gitu, kain, maksudnya apa? Material yang dimaksud mungkin seperti mungkin dari jenis barangnya ya. Ada mungkin kalau kita pernah dengar ya, ada jenis freight cargo misalnya, kayak ada kargo yang dikhususkan untuk barang-barang jenis dingin yang harus disimpan di pendingin. Materialnya mungkin seperti itu. Jadi dari sejenis barang itu sih Kak. Ada banyak konsep gitu, barang yang kira-kiranya tuh worth it-nya tuh disimpan di mana, materialnya tuh untuk mendukung si kayu misalnya baiknya di mana, sesimpel itu sih kayaknya. Kita yang jualan soalnya suka nggak sih kayak gitu-gitu ya. Saya sebagai pedagang ya pokoknya udah rapi kurir, lepas tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab. Nah ini kan saya tadi ngebahas soal si logistik itu sendiri. Terus sekarang Mbak Dinita masuk ke dalam perusahaan kami, magang, ketemulah dunia digital marketing. Rasanya kayak rasanya mungkin challenge baru sih, challenge baru yang harus kita kayak bukan challenge yang berat sih, tapi pun maksud challenge itu dalam konotasi tantangan baru, hal baru, terus dan menurut saya digital marketing sangat-sangat relatable di masa yang akan datang. Jadi ketika misalnya kita mempelajari atau mendalami ilmu tersebut, pasti bakalan kepake nih gitu Kak. Karena namanya teknologi, namanya kemajuan zaman, terus di dunia digital gitu kan. Sekarang digital lagi pesat banget lah, makin lama makin berkembang gitu. Menurut Dinita sendiri berarti dunia logistik pun harus keep up ya dengan teknologi. Jadi di compare lah antara si digital sama logistik. Ada berapa orang sih pesertanya yang satu gelombang dengan Mbak Dinita? Ada 10 Kak. Ada 10 di sini ya. Totalnya ada 10. Itu semua di jurusan yang sama. Ada manajemen transportasi udara dan logistik. Ada dua. Manajemen transportasi udara. Cuma 2 ya? Saya pikir ada lebih dari 2. Kebetulan memang di kampus aku untuk FMB-nya sendiri ada 4, and then untuk di sistemnya sendiri ada 3 deh kalau nggak salah. FMB itu untuk yang spesialis manajemennya gitu. Jadi kayak misalnya teman aku yang lain ada yang udara, jadi dia manajemen udara, dia masuk ke sama satu fakultas tapi beda jurusan. Kalau aku kan FMB juga tapi aku logistiknya gitu. Jadi maksudnya kayak teknik yang kayak gitu tuh apa ya, mungkin arsitektur dengan sipil kali ya. Sistem ya, sama-sama bangunan, yang satu arsiteknya satunya soal sipilnya. Kalau ini sistem logistiknya sama manajemen logistik, transportasi udaranya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kalau nanti di dunia kerja Mbak Dinita ada di darat, teman-teman yang di manajemen transportasi udara di airport, dua-duanya di darat sih. Cuman kayak dia spesial untuk transportasi si logistiknya tuh modanya pesawat gitu.
Saya sempat kebayang ini bukan pilot ding, sorry. Beda. Bukan ya. Beda ya, pilot juga Iya. lagi jauh berbeda. Oke. Kenapa mungkin saya perlu nanya nih, kenapa Mbak Dinita milih kampus Merdeka bukan magang biasa? Karena menurut aku kampus Merdeka ini kan program pemerintah ya sebelumnya. Jadi untuk analoginya yang namanya program pemerintah, otomatis perusahaan yang kita apply pun pasti udah di bawah naungan pemerintah gitu. Pasti perusahaan tersebut juga bukan perusahaan yang istilahnya Biasa-biasa aja. biasa-biasa aja gitu. Dan pasti dia juga berkonsep, dia juga mungkin punya potensi sendiri yang harus dia em, kayak misalnya kriteria Punya lah, program kriteria, sendiri. Oh, punya program kriteria. sendiri, terus kriteria. Ya intinya aku sih percaya kalau dengan aku bergabung di kampus Merdeka bakalan terjamin aku magangnya bisa di guide atau diajarkan sebaik mungkin gitu. Pasti sih, saya sih nggak tahu persisnya prosesnya, cuman memang pasti ada persyaratan. Pemerintah tuh kan nggak sembarangan ya. Berarti waktu itu juga ini saya pengen tahu, jadi penasaran. Waktu itu milih perusahaan. Waktu itu aku kebetulan perusahaannya kerjasama nih sama kampus gitu. Jadi aku orangnya juga nggak suka nunda-nunda ya. Jadi ya udahlah yang cepat aja. Sebisa aku join sekarang, aku pasti secepat mungkin lah supaya aku cepat lulus, cepat magang gitu sih. Jadi kebetulan ya itu. Semester terakhir, Aku semester 7 sekarang. 7. Mm-mm. Sekarang bisa lulus di semester 7 gak sih? Oh, Zaman saya tuh udah mulai nggak boleh. Tapi ini kan beda kampus. iya, kalau misalnya beda ya, mungkin bukan lulus di semester 7 tapi lebih cepet 3,5 tahun kita menggunakan Setengah tahunnya nganggur. setengah tahunnya kerja dong pastinya. Misalnya kita Boleh kan normal nganggur. 4 tahun, kita kalau kumlot sih kayaknya bisa 3,5 tahun gitu. Oh, oke. Soalnya zaman saya juga gitu. Kita kalaupun selesai kuliahnya 3,5 tahun nggak boleh wisuda. Wisudanya nanti tetap nunggu 6 bulan. Oh, Jadi I boleh see. kerja, boleh apa namanya, boleh nganggur. Gitu. Ada beberapa dari senior saya yang memilih untuk kerja karena memang ya tipenya yang begitu, emang langsung mau kerja. Ada yang ini malah sengaja dimanfaatkan buat kayak gue nyantai dulu sebelum masuk ke dunia kerja. Iya, iya. Ini programnya berapa lama? 4 bulan sih. 4 bulan. Mm-mm. Sekarang udah di bulan keberapa? Jalan bulan kedua. Jalan bulan kedua ya, berarti masih ada 2,5 bulan lagi maybe Betul. sama kita. Ya berarti ini belum selesai kita godok nih teman-teman ceritanya ya. Ada 10 orang. Dari kampus tadi apa namanya? Sorry. ITL Trisakti. ITL Trisakti total 10 orang atau Total 10 orang. kayaknya saya pernah lihat ada yang ditempatkan di mana gitu. Oh, kalau untuk keseluruhan di ATT ini ada 100 kurang lebih juga. Oh, ada Untuk dipisah-pisah di berbagai divisi. iya, berbagai bidangnya gitu. Ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya kalau mencari informasi soal kita. GT ini kan salah satu dari anak perusahaannya ya. Ada perusahaan ATT. ATT punya banyak, di mana Mbak Dinita ditaruh di GT gitu. Belajar di sini digital marketing. Udah tahu sampai bulan keempat akan belajar apa aja? Aku sih baru tanya sampai skema 2 ini sih, Skema 2, 2. which is digital marketing. Digital marketing. Oke, berarti belum tahu nih. Live saya kasih tahu sekarang dia akan belajar. Kemarin udah marketplace ya. Sekarang lagi digital marketing. Habis ini content creation, lalu ada global marketplace, lalu yang terakhir adalah export logistics. Oh, I see. Gitu. Jadi sebenarnya akan belajar juga yang namanya logistik langsung dari orangnya, yaitu Pak Taufik. Pak Taufik juga sering muncul di coaching klinik ngebahas soal logistik, terutama logistik internasional. Nah, kalau logistik internasional belajar juga. Mungkin bukan logistik internasional, tapi kayak prosesnya aja sih, sama mungkin bahasa yang digunakan di proses air will bill itu English, jadi AWB. mungkin internasional ya, itu juga termasuk ya. TOEFL-nya bagus. Aku basic aja sih Kak sebenarnya gitu. Bagus-bagus aja sih. Kadang-kadang sekarang masih berlaku gak sih TOEFL gitu? Masih valid kan sih untuk mengukur bahasa Inggris? Masih Masih di ya? perusahaan-perusahaan yang mengharuskan hal tersebut pasti masih sih kalau menurut aku. Soalnya kalau di saya, mungkin karena bidang saya nggak membutuhkan kali ya. Jadi nggak terus TOEFL-nya bagus ya, so what? Bidang saya kan ya lagi bisnis tuh kalau mau ngomong bahasa Inggris harus, kalau kita membutuhkan bahasa Inggris dalam bisnis itu udah sampai harus business English
sebutannya itu kan udah ribet deh itu ngomongin orang-orang yang saham bahasa Inggrisnya. Aduh, ya bahasa Inggris saham kan stok gitu. Kita Iya. ngomongin itu masih simpel, ada Iya. bahasa Inggris yang saya ribet nggak tahu deh. Mm-mm. Nah, teman-teman di sini juga mungkin kita informasi juga ya bahwa memang teman-teman dari kampus Merdeka ini memang seperti magang di tempat kami, tapi juga mungkin yang sedikit berbeda dari magang, mungkin Dinita nggak tahu ya yang beda dengan magang atau ada cerita dari senior? Eh, ada sih. Oke, Kayak contohnya? kalau misalnya kalau magang di tempat lain gitu ya. Kalau magangnya biasa, sorry. Aduh, ini gak enak ngomong. Karena apa? Ya biasanya kan kalau aku dengar dari teman-teman aku yang di luar kampus Merdeka Ah, atau bukan di IET ya spesialnya, yang magang tuh biasanya ya hanya kerja. kadang bukan kerja malah suruh sih. Ya dia bisa ya kayak mungkin di luar konteks jurusan atau Job konsepnya, desk. iya job desk dia terus ya malah kayak gitulah. Kalau di sini satu Oh, kerja jelas. of course. Kedua ada mentoring ya. Itu yang paling jelas sih. Saya sih mandangnya gitu ya. Iya. Soalnya orang tua saya sendiri pun pernah nanya kan. Saya kan cerita kayak gini. Oh, emang bedanya apa sih? Ya kan kalau magang biasa ya terserah kantornya, nggak ada handle dari pemerintahan. Kalau ini kan ada handle sehingga pemerintahan juga membuat standar. Salah satunya adalah ternyata memang harus dimentor. Gitu. Jadi nggak cuman ya udah disuruh kerja A B C, tapi juga cara kerjanya gimana gitu. Nah, speaking of which, kemarin di skema 1 sama Kang Putra udah belajar dulu berapa hari itu? Kurang lebih Seminggu? 10 hari kayaknya, Kak. Oh, Lebih. belajar 10 hari. Habis And itu then seminggu lebih kita mengaplikasikan langsung apa yang kita diajarkan oleh Kang Putra untuk ke praktek gitu. Seperti kita misalnya membuat content planner, and then kita membuat Facebook ads, Instagram ads, terus kita membuat website juga, kayak membuat platform yang untuk berjualan gitu. Kita mengembangkan kayak mengupload beberapa produk usaha kita di website tersebut yang bernama Berditari gitu. ya, berditari.com teman-teman yang mau jualan barang silahkan cek di berditari.com. Itu ini ya kayak dropshipper ya. Saya kurang tahu konsepnya sebenarnya sih. Tapi satu hal, tadi belajar Facebook Ads, bikin website. Itu kan bagian kita, Kang Putra, kenapa diambil? Sebenarnya kan skema 2 ya. Iya. Tapi belajar juga pasti soal marketplace dong. Belajar. Sempat ngurus marketplace kita? Kalau marketplace gitu sendiri kliennya Kang Putra? belum. MNH? Kalau untuk kayak misalnya stok opnam kita, waktu itu aku pernah kayak mengurus orang yang pesan di MNH nih kan, kita mengemas itu pernah sih sama Kang Tommy itu. Oh ya? Bungkus ini berarti bungkus cat? Iya, bungkus cat, benar. Kita ngurus apanya? Resi untuk pengiriman resi barang. pengiriman barangnya. Thank you Mas Tommy itu di belakang tuh di situ. Sebenarnya posisi studio coaching klinik saat ini dekat banget ke tim MNH ya, atau tim marketplace kita. Jadi ya saya bisa lihat situ lagi bungkus-bungkus ya kayaknya. Tapi kayaknya kalau itu bungkus buat besok deh. Kalau udah jam segini kan biasanya ini ya, dikasih tahu nggak kalau jadwal apa kurir itu jam berapa ngambil? Belum sih. Belum dikasih tahu ya. Soalnya ini beda-beda. Kalau tiap toko sih beda-beda. Kalau di toko saya jam 5 mereka ngambil. Tapi tadi kayaknya saya lihat Mas Tommy turun naruh barang untuk di pick up. Nah, berarti berikutnya berarti saat ini digital marketing. Saat ini ya digital marketing, terus website. Ya, salah satunya bikin website, media sosial ya. Betul. Sama Mas Rahmat berarti. Betul. Oke, kalau sama saya belajar apa? Kalau sama Tetap dites. Kak Bayu tuh banyak sih. Kemarin tuh kita kayak belajar tentang segmentasi produk. Salah satunya udah gitu kita tadi tuh juga belajar mengenai dihitung enggak ya? tadi customer service juga ya, belajar. Terus kita belajar mengenai tools untuk plagiarisme itu. Menghindari plagiarisme. Yes, itu. Bukan untuk ngeplagiat. Iya, benar, kita SEO ya tadi ya. Iya, SEO. Salah satunya. Ini ilmu di dunia digital marketing, tapi belum praktek ya sama kita. Belum sih. Baru study case udah. Iya. Study case pasti kita tiap hari kan ya ada study case.
Tapi kalau prakteknya belum karena memang belum masuk jadwalnya, teman-teman mungkin ya doakan mereka-mereka ini juga di belakang tuh. Ya di belakang tuh ada orang-orangnya, mungkin sayangnya nggak kameranya saya nggak nyampe. Besok ujian nih mereka gitu ya. Kita ada sistem ujian juga. Sebelumnya udah sama Mas Putra juga, Kang Putra juga udah sempat ujian ya. Sudah. Ya kita juga menguji, maksudnya menguji nih mastiin memang teman-teman juga belajar apa yang kita ajarin kan gitu. Kalau mereka nggak lulus gimana? Lulus sih, kemarin nggak ada masalah kan? Alhamdulillah sih nggak ada. Oke, nggak ada kesulitan. Nah, alhamdulillah nggak. Credit to pengajar ya berarti ya. Tuh. Oke, nah teman-teman mungkin kalau kita di coaching klinik memang hanya sekitar setengah jam ya. Biasanya sih saya tag pertanyaan dari teman-teman di Telegram, tapi kayaknya karena ini bidangnya jauh berbeda daripada biasanya. Kita mau informasiin aja kan sebenarnya lewat coaching klinik ini bahwa ada loh teman-teman kampus Merdeka yang kami sedang didik gitu ya. Kami sedang bantu mentor. Jadi mungkin kalaupun teman-teman mau bertanya, waduh, tanyanya apa ya? Saya juga kalau jadi peserta juga bingung sih mau nanya apa ya. Kuliahnya bayarnya berapa? Nggak gitu dong. Iya. Maka dari itu mungkin ya kita tidak terlalu berlama-lama di sesi coaching klinik hari ini. Nah teman-teman stay tune karena di coaching klinik ini kan kita sebenarnya mau rutinin ya. Memang sebelumnya kami sempat ada hiatus sebentar. Satu hal adalah kami mencari juga host baru selain dari saya untuk backup karena kan kadang-kadang saya juga nggak bisa. Apalagi karena anak-anak ini saya jadi harus ngajar mereka gitu ya. Kayaknya kita udah dapat, tapi ya untuk next aja dulu. Nah teman-teman di sesi coaching klinik hari ini saya ucapkan terima kasih sudah datang dan juga Mbak thank you banget. Thank you tuh. Udah mau saya tunjuk ditarik-tarik untuk jadi enggak ya tadi sukarelawan ya Enggak drama itu sih. tadi sukarelawan ya. Iya sukarelawan. Tadi sukarelawan mau dong ikut gitu, jadi boleh coba deh gitu ya di coaching klinik ini seperti apa biar tahu juga gitu kegiatan kita semua tuh seperti apa. Kami juga soalnya gini Mbak Dinita, GT itu sering dibilang, bukan sering dibilang, kami sering mengatakan kepada orang-orang yang datang gitu ya, terutama tamu-tamu bahwa ini ada nih salah satunya habis pelatihan itu diikutkan kepada coaching klinik gitu. Jadi Mbak Dinita juga udah dilibatkan bahkan ya. Ini berikutnya giliran teman-teman yang di belakang. Kayaknya Mbak Dinita aja yang milih kali ya, yang nunjuk. Oke. Nah mungkin itu aja ya untuk hari ini. Tentunya sebelum mengakhiri teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan juga mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini. Pertama menggunakan masker, makanya saya dan Mbak Dinita juga dari tadi masih pakai masker ya selalu, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih teman-teman. Thank you buat audiens yang di belakang nih. Tenang dulu dong. Next salah satu ya besok ya. minggu depan ya. Oke, thank you juga Mbak Nita ya udah datang ya mengisi di sini di coaching klinik ini. Dan juga teman-teman sampai jumpa kembali. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.